Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Cahaya Baru. Bertemu dengan video yang baru ini, kami akan kembali kabarkan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Ada satu informasi yang sangat menarik dan merupakan kabar gembira tentunya bagi tenaga honorer. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan di mana di Pemprov Jatim, kabar terbarunya insya Allah paruh waktu gajinya disamakan dengan P3K penuh waktu, gaji maupun tunjangan sama persis. Yang membedakan dari sumber gajinya aja. Makanya di Pemprov Jatim ada penuh waktu dan atau paruh waktu. Pengisian daerahnya kalau tidak ada kendala habis selesai tahap 2. Nah, ini informasi dari salah satu penonton kami ya, terkait dengan Pemprov Jatim. Tentunya ketika informasi ini menjadi informasi yang benar, informasi yang bisa dipercaya, yang valid, maka tentunya tidak ada masalah bagi teman-teman yang masuk di P3K paruh waktu. Karena untuk soal gaji dan tunjangan itu disamakan dengan P3K penuh waktu. Nah, untuk meng-cross-check ya, atau mengkonfirmasi informasi ini, saya telah temukan satu informasi bersumber dari salah satu media online ya. Disebutkan di sini bahwa BKD Jatim jamin tak ada perbedaan honor P3K penuh dan paruh waktu. Tidak ada perbedaan honor P3K penuh dan paruh waktu. Kita coba simak untuk informasinya. Nah, informasi ini bersumber dari BKD Jatim bahwa BKD menjamin tidak ada perbedaan honor antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penuh waktu dengan paruh waktu. Penegasan itu disampaikan oleh PLH Kepala BKD Jatim Hasyim Asy'ari. Penjelasan itu dipaparkan Pak Hasyim di sela-sela pembinaan pegawai P3K dan non-ASN tahun 2025 yang digelar di Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Jatim. Kegiatan yang berlangsung di ruang Anjas Moro kantor Diskominfo Jatim ini diikuti sebanyak 86 pegawai. Nah, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang status kepegawaian dan persiapan menghadapi seleksi P3K. Kepala Diskominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin menjelaskan, di instansi yang dipimpinnya selain PNS juga P3K, pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja dan tenaga pendukung. Serlita berharap penjelasan dari narsum BKD dapat memberikan gambaran terkait status yang tidak lolos seleksi tahap 1 dan 2, serta pegawai non-ASN yang tidak lolos ujian masuk CPNS. Nah, ini kita bisa lihat ya di informasi ini bahwa telah disampaikan ya menurut Kepala BKD, Bapak Hasyim Asy'ari dari Jatim, itu dipaparkan tidak ada yang namanya perbedaan honor bagi P3K penuh ataupun paruh waktu. Ini tentunya salah satu hal yang cukup menggembirakan bagi teman-teman yang masuk di P3K baik penuh ataupun paruh waktu dari Provinsi Jawa Timur. Ini kita bisa lihat kutipan dari pernyataan Pak Hasyim ya. Untuk sistem penghonoran P3K paruh waktu yang menjelaskan bahwa dana untuk gaji bersumber dari anggaran di luar belanja pegawai dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara P3K penuh waktu dan paruh waktu. Semua sudah dipikirkan oleh pemerintah, tambahnya. Nah, ini dia teman-teman. Tentunya beberapa kondisi yang bisa menyebabkan ini ya, teman-teman disampaikan juga oleh Bapak Hasyim, ada beberapa kondisi yang menyebabkan pembatalan perjanjian ya. Ini ada 1 poin, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin yang bisa membatalkan perjanjian. Namun untuk poin dari berita ini adalah tentunya untuk honor P3K paruh waktu itu kita bisa pastikan ya, untuk Jatim itu memang tidak ada perbedaan antara penuh waktu dan paruh waktu. Tentunya komentar di video kami sebelumnya dari salah satu viewer dan subscriber, berarti ini bisa dikonfirmasi ya, bisa dikonfirmasi. Nah, kemudian
Untuk Jatim itu disebutkan di salah satu media online juga bahwa BKD Jatim itu terbitkan surat edaran skema dan masa kerja paruh waktu yang diangkat bulan Juli tahun 2025. Nah, jadi di Jatim itu disebutkan melalui media ini ya, bahwa akan diangkat di bulan Juli. Tentunya juga sinkron dengan pernyataan sebelumnya bahwa untuk pengisian daerah itu akan dilaksanakan selesai tahap 2. Nah, ini teman-teman, cukup melegakan bagi teman-teman yang masuk di P3K paruh waktu dari Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin ini teman-teman, terima kasih telah menyimak informasi dari kami. Semoga ini memberikan minimal angin segar ya, dan sikap optimis dari teman-teman P3K paruh waktu yang nanti ternyata sudah akan ada yang bergerak dari Provinsi Jatim untuk pengisian daerah nanti setelah tahap 2, kemudian akan dibagikan atau akan diangkat di bulan Juli untuk SK-nya tentunya setelah hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ada informasi terbaru buat saudara-saudaraku, para pegawai honorer non-ASN pemerintah Kabupaten Jember. Baru-baru ini, tanggal 3 Februari 2025, saya selaku Bupati Jember melayangkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Nasional dengan tembusan Menteri Dalam Negeri. Melalui surat, saya memohon kepada pemerintah pusat agar mengangkat 13.119 orang tenaga honorer pemerintah Kabupaten Jember menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Mereka selama ini ikut berperan mendukung pembangunan dan pelayanan publik di hampir semua lini pemerintahan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi tenaga non-ASN terhadap kemajuan pemerintah Kabupaten Jember selama ini, kami memohon kebijakan agar seluruh tenaga non-ASN pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana daftar nama terlampir dalam surat tersebut dapat diakomodir semuanya untuk diangkat menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam proses penataan non-ASN saat ini. Keberadaan saudara-saudara kita, para pegawai honorer non-ASN selama ini sangat signifikan bagi pembangunan di Jember. Mereka menutup kekurangan jumlah karyawan di Pemkab Jember, di mana Pemkab Jember tidak akan mampu menyelesaikan pelayanan publik tanpa bantuan teman-teman non-ASN selama ini. Surat yang saya kirimkan itu punya semangat. Ada satu kebijakan baru dari pemerintah dalam mengangkat ASN, apalagi kami bersama DPRD Kabupaten Jember sudah mengalokasikan anggaran untuk gaji ribuan honorer tersebut dalam APBD tahun 2025. Saudara-saudaraku, pegawai honorer non-ASN semuanya, beberapa hari lagi kami Haji Hendy dan Gus Dirjon akan mengakhiri masa jabatan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Dalam waktu yang tersisa ini, kami akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mempertahankan seluruh honorer di Jember semampu kami, karena semua keputusan ada di tangan pemerintah pusat. Ini bukan perkara mencari pencitraan, ini juga bukan masalah politik, namun ini urusan kod dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pilkada. Pilkada yang sudah berjalan sudah selesai. Dan sampai ujung masa jabatan saya sebagai Bupati, upaya untuk membela non-ASN di Jember harus saya lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya terhadap amanah yang diberikan masyarakat sejak tahun 2021 hingga sekarang. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berikhtiar bersama-sama. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.